ini. Ya. Jadi, IHSG sejak akhir minggu lalu mengalami rally kenaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut dari angka terendahnya di 4.541 dan tertinggi sempat mencapai 5.014. Akan tapi dalam 3 hari terakhir, pergerakan IHSG cenderung sideways di mana tertahan oleh resisten kuat yaitu di 5.000. Yang banyak orang menganggap angka 5.000 ini merupakan angka kritis bagi IHSG. Apakah tembus atau tidak? Yang tentunya akan berdampak kepada pergerakan IHSG ke depannya. Dan tentunya kami dari Sekuritas juga telah memandu nasabah-nasabah kami untuk mendapatkan profit di saat kondisi market seperti ini. Kira-kira apa yang telah direkomendasikan oleh Sekuritas dalam seminggu terakhir ini, di mana market peluangnya banyak banget. Nah, ini dia rekomendasi yang kita catat ya mulai minggu ini, di mana kita udah take profit di Tekim 13%, Telkom 5%, kemudian untuk INKP 3,4%, WG 6,2%, Waskita 11,8%, Pawon 15%, Weton 13%, BBTN 33%, dan juga CPFA 30%. Nah, kira-kira pergerakan minggu yang akan datang apakah akan seenak ini? Atau marketnya akan cenderung kembali sideways atau akan tembus ke 5.000? Nah, oleh karena itu pada hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu Jason Gozali dari Muda. Oke, selamat malam Ko Jason Halo, Gozali. apa kabar Bro Bernard? Luar biasa, kamu gimana Jason? Baik. Pastinya baik lah, semua investor lagi cuan lah posisinya gue minggu ini kan. Wow, bersyukur banget ya teman-teman jadi member investor muda maupun member sekuritas. Kita menuai cuan yang luar biasa yang tentunya cuannya juga big index. Indeks mungkin naiknya hanya sekitar 10%, tapi overall rekomendasi kita bisa cuan puluhan persen. Nah, aku pengen tanya Ko Jason, apa sih yang men-trigger dari IHSG ini mengalami kenaikan 6 hari berturut-turut, kemudian 3 hari sideways di atas, tapi cenderung naik dan foreign masih ada inflow di Indonesia? Apa sih yang menyebabkan IHSG naik dengan luar biasa walaupun banyak berita buruk? Silahkan Coach Jason. Oke, jadi gini, secara klasik ya, pasar saham itu bisa naik karena dua hal, Bro Bena. Pertama, dia naik Yes. karena faktor fundamental, memang fundamental di lapangan membaik. Tapi kedua adalah faktor likuiditas, di mana memang banyak sekali dana masuk ke pasar karena memang ada stimulus dan suntikan dari berbagai macam bank sentral, dan suntikannya sangat amat jumbo. Bahkan kalau contohnya Bank Sentral Amerika Serikat bilangnya Yes. unlimited. Kemarin juga Bank Sentral Eropa baru tambah lagi 600 billion, berarti totalnya 1,3 billion euro. Di Indonesia juga stimulus gila-gilaan. Bahkan kemarin di bulan Maret pas awal-awal COVID, Berkshire Hathaway perusahaannya Donald Trump sempat ngebikin obligasi dengan bunga 0%. Bayangkan Wow. kita bisa pinjam uang dengan jumlah 1 billion euro dolar, tapi bunganya 0%, bro. Jadi kayak benar-benar Oke. murah gitu. Jadi kayak ini memang tanda kutip likuiditas masuk terus ke pasar, dan akhirnya kita jadi bingung sebagai investor. Kok aneh ya, pasar saham naik padahal berita di lapangan jelek. Nah, padahal kalau kita berkaca sama krisis 1998 dan 2008, hal ini memang pernah terulang. Kalau kita lihat waktu 2008, bottomnya di bulan Oktober, dan dari Oktober 2008 rally sampai bulan April 2009, itu Yes. sebenarnya ya keadaan lapangan ekonomi itu belum positif loh. Ekonomi kita tuh bener-bener Oke. pulih tuh 2009 akhir. Tetapi pasar sahamnya naik duluan. Karena pasar saham memang seperti Oke. itu. Pasar saham itu adalah sebuah instrumen investasi yang mana tugasnya mengantisipasi. Makanya kita selalu bilang pasar modal itu adalah leading indicator. Itu makanya namanya leading, sedangkan ekonomi real itu lagging, ya kan. Contoh, tapi sebenarnya apa yang terjadi di bursa efek, bro, itu sudah kelihatan dari pasar obligasi. Kalau teman-teman ngikutin ke pasar uang kan nggak, pasar modal tuh nggak cuma ada saham ya, ada obligasi. Sebenarnya itu obligasi sudah ready duluan 2 minggu lalu. Inflow asing tuh sudah masuk banyak ke obligasi, baru akhirnya saham naiknya minggu ini. Jadi memang biasanya kalau obligasi naik duluan,
itu biasanya nggak lama 1 minggu 2 minggu gantian ke saham. Memang seperti itu polanya. Orang asing tuh masuknya ke obligasi dulu. Bahkan kalau kita lihat rupiah kita menguat luar biasa sebenarnya bukan karena inflow ke pasar saham. Inflow ke pasar saham sebenarnya nggak besar-besar banget. Inflow ke pasar obligasi yang sangat amat besar. Bahkan kemarin ada lelang SBN itu lelangnya sampai 5 kali dari yang diminta. Indonesia cuma buku sekitar 24K di lelang obligasi, yang masuk incoming bidnya sampai 125K. Jadi memang sebegitu orang percaya sama obligasi pemerintah Indonesia. Gitu. Oke, jadi semuanya ini dikarenakan adanya stimulus yang dilakukan oleh bank-bank sentral seluruh dunia ya Coach Jason ya. Seluruh Dari dunia. Amerika, dari Eropa, bahkan Bank Indonesia pun mencetak uang 500 triliun untuk stimulus di Indonesia. Dan tentunya stimulus-stimulus ini yang menunjang pergerakan IHSG dalam 1-2 minggu terakhir ini. Nah, Coach Jason, ini yang menarik lagi nih. Saat ini IHSG tertahan oleh angka kritis, yaitu angka 5.000. Bagaimana pandangan Coach Jason terhadap angka kritis 5.000 ini? Akankah tertembus? Karena 2 hari lalu kita tembus 5.014, terus turun lagi. Karena angka 5.000 itu merupakan angka kritis menurut berbagai pakar saham. Menurut Coach Jason bagaimana? Angka 5.000 ini menurut memang kalau Jason. Memang kalau kita lihat dari analisa wajar kita berasumsi kalau kita tahu ya 1 jam yang lalu baru saja keluar data ekonomi yang sangat amat penting, namanya data pengangguran dan data non-farm payroll, dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Yang orang asumsi bahwa akan kehilangan lapangan kerja 8 juta, malahan di bulan Mei 2020 ngambah plus 2,5 juta. Jadi bener-bener dari negatif ke plus. Dan makanya kalau lu buka Dow Jones Future sekarang, itu lagi posisinya plus 2,5%. Karena data itu muncul. Nah, menurut gua ini akan men-trigger kenaikan di minggu depan, karena orang akan sadar, oh ternyata krisis ini tidak semenyeramkan yang saya kira ya, karena ternyata di Amerika dengan stimulus yang sangat jumbo itu terbukti non-farm payroll-nya, unemployment rate-nya, data ekonominya semuanya di atas konsensus. Dan saya kasih bocoran dikit. Kalau teman-teman belajar dari siklus pasar modal Amerika, Amerika itu kan biasa pilpresnya kan 4 tahun sekali bro, ya kan? Yes, kalau teman-teman lihat dari semua siklus yang ada di Amerika, sebenarnya itu waktu paling baik buat masuk ke pasar modal Amerika di Dow Jones itu biasanya di tahun keempat pemerintahan incumbent. Karena biasanya incumbent kalau mau nyapres lagi, itu biasanya itu 1 tahun sebelum dia nyapres, dia akan paksa dengan segala macam stimulus supaya ekonominya looking good, supaya ya pasar modal yang naik sehingga membantu elektoral mereka di pilpres. Seperti teman-teman tahu, Donald Trump kan mau nyapres lagi di bulan November. Itu election-nya ya kan, dan election-nya, dan dia juga benar-benar bragging-nya dia cuma 1 ekonomi, pasti dia akan melakukan segala macam stimulus. Dan inilah alasan kita kenapa kemarin di bulan April dan Mei kita agresif di investor modal buat beli. Salah satu alasannya adalah alasan politik di Amerika ini. Dan biasanya kita sebenarnya di investor modal tuh bulan Mei sampai September kita cenderung nggak agresif bro. Karena kalau kita lihat siklusnya sell on May and go away itu kejadian di pasar modal Indonesia. Cuman kita memang spesifik ngomong di bulan lalu bahwa untuk tahun 2020 ini akan kebalik. Justru sell on May berubah jadi buy on May. Karena ya alasan likuiditas tersebut yang memang alasan kita sudah jatuh duluan di bulan Februari sampai April yang dalam sih bro. Gitu. Minggu depan masih bisa rally, terutama dari grafik ini nih. Gue mau kasih lihat grafik bentar ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat ini ada grafik kebalik ya. Oke, ini ada 2 grafik ya. Yang grafik pertama yang warna hijau itu namanya grafik indeks consumer. Ya kan, yang biru itu namanya indeks financial. Jadi hijau itu isinya saham-saham consumer goods ya kayak Unilever, ICBP, Indofood masuk ke sana. Kalau yang biru ini isinya saham-saham banking kayak Bank BRI, Bank Mandiri. Teman-teman lihat dari awal dia crash, semua saham sama-sama jatuh, tapi yang pas puncak-puncaknya corona, yang outperform kan saham consumer ya. Kelihatan ya saham consumer naik duluan, Unilever naik duluan, sedangkan saham bankingnya jatuh, dan sekarang bankingnya baru ngejar ketinggalannya dengan consumer. Dan inilah yang kejadian sekarang. Kenapa kita masuk banking, kita kemarin melihat bahwa memang gapnya udah terlalu jauh sama consumer. Jadi gini bro, dan pola ini sebenarnya kalau teman-teman lihat, pola ini sama kejadian di krisis 2008. Teman-teman lihat ya, 2008 dia crash, pas awalnya crash memang consumer outperform, habis itu yang garis biru ngejar ketinggalan sama consumer, dan akhirnya lama-lama saham-saham banking jauh di atas consumer. Maksudnya apa bro? Jadi gini,
kemarin pas awal crash kemarin, ketika semua orang pada bingung dampak ekonominya apa, ya wajar kita sebagai investor masuknya ke saham-saham defensif. Karena kita yakin saham-saham kayak Unilever, ICBP, walaupun corona, minimal omsetnya nggak turun. Minimal, ya kan? Karena kita yakin orang tetap beli produk-produknya. Cuman ketika narasi pemulihan ekonomi mulai muncul, nah itu biasanya saham-saham cyclical akan ngejar ketinggalannya dengan consumer. Dan gap-nya masih cukup jauh, bro. Kalau misalnya lu lihat lagi, gap-nya itu masih ada sekitar 9% sampai 10% dari consumer. Jadi memang biasanya kan yang mimpin kan itu adalah graphic finance ya, kalau di IHSG ya. Tapi gara-gara crash ini yang mimpin kemarin sempat consumer. Dan ini sekarang si banking lagi mau ngejar ke sana. Karena sekarang udah isunya pembukaan ekonomi. Jadi gua merasa sih untuk banking. Oke. Nah, Coach Jason, tadi Coach Jason menyebutkan pertama itu yang paling bertahan itu pasti consumer. Dia akan bertahan, banking akan jatuh, dan banking akan menyusul consumer. Nah, setelah consumer dan juga banking, sektor apa yang biasanya mengikuti kedua sektor ini? Oke, gue udah bikin nih. Jadi biasanya, nah ini ada grafik warna coklat. Apakah warna coklat? Nah, ini gue liatin dari siklus-siklusnya itu ya. Jadi biasanya pertama kali crash terjadi, itu yang outperform itu sektor consumer. Kita barusan ada telepon masuk ya, gua makin dulu. Oke, gua ulang ya. Jadi pertama biasanya yang memimpin itu sektor consumer di awal crash, kita bilangnya sektor defensif karena orang di awal krisis dia cari defensif. Setelah itu pindah ke cyclical warna biru. Cyclical itu dilambangkan oleh banking. Ya kan, setelah cyclical ada yang namanya late cyclical. Maksudnya dia siklusnya ketinggalan. Ya, itu namanya sektor properti dan konstruksi. Kita bilangnya Jakarta properti. Makanya kemarin habis banking rally, kita udah langsung rame investor muda 2 hari lalu. Ayo kita hajar Waskita, karena Waskita dan konstruksi BUMN adalah late cyclical. Habis banking rally, selanjutnya pasti indeks properti yang isinya adalah developer dan konstruksi BUMN. Dan kalau teman-teman lihat 2 hari ini naiknya sudah sangat banyak, ya kan, kayak misalnya Pakuwon, Waskita. Jadi itu sektornya sih. Jadi kalau teman-teman lihat banking naik makin banyak, ya itu propertinya pasti ngikut karena emang itu sektor turunan dari banking gitu. Setuju banget. Jadi seperti rekomendasi kita juga, rekomendasiin juga Coach Jason sebelumnya, kita rekomendasiin Pakuwon, sempat BSDE juga dan Waskita. Ya betul banget, WG semuanya cuan. Setelah banking naik, sektor-sektor itu ikut naik, membara juga lah, merah naik juga. Nah, bagaimana dengan sektor pertambangan, Coach Jason? Beberapa ada sentimen positif dari PTBA di mana dia akan bagi dividen yang lumayan gede, kemudian ada Antam dan juga Inco yang mengikuti beberapa hari terakhir ini. Apakah emang biasanya setelah sektor properti, setelah sektor konstruksi, pertambangan juga akan mengikuti terakhir kalinya? Ya, kalau pertambangan memang tergolong cyclical sih. Pertambangan tergolong cyclical dan untuk pertambangan sih, gue sih merasa memang banyak yang valuasinya murah. Cuman kalau kita mau main aman, cari aja pertambangan yang banyak jualannya ke domestik dan bukan ke ekspor. Karena kan masih ada potensi ekspor susah, ya kan. Jadi kalau mau cari yang jualan domestik, salah satunya PKBA. PKBA itu 55% penjualannya itu ke PLN dan berbentuk kontrak. Jadi kontraknya jangka panjang, udah pasti jualan ke PLN, udah punya captive market. Jadi menurut gua PKBA salah satu yang sangat safe untuk perusahaan batubara. Karena mereka nggak jualan batubara seperti yang lain, harus ekspor. Ada ekspor, tapi ekspornya nggak sebesar yang lain. Lebih banyak jualan langsung ke PLN dan dijadikan energi listrik. Gitu. Oke, jadi untuk pertambangan, Coach Jason merekomendasikan PTBA. PTBA itu. Bagaimana dengan Inco yang akan divestasi oleh PT Inalum walaupun tertunda di bulan Juni ini atau kemudian? Bagaimana Coach Jason pendapatnya? Ya, kalau Inco sih memang kita lihat kan dari harga nikel kan memang sudah mulai rally ya, dalam seminggu terakhir harga nikel kelihatan mulai uptrend. Nah, sebenarnya kalau harga nikel naik sih harusnya ya Inco dan Antam sama-sama naik sih. Cuman kalau misalnya mau ngomong valuasi murah, sebenarnya dari kacamata valuasi Antam lebih murah. Cuman kalau dari pengalaman gua trading, memang Inco itu biasanya lebih cepat dan sensitif sama harga dibandingkan Antam. Jadi tinggal teman-teman pilih aja. Kalau teman-teman lebih mau ke investasi based on valuation, menurut gua valuasi Antam lebih murah. Tapi kalau teman-teman sukanya kayak Bro Bernard yang trading, swing trading, sebenarnya Inco lebih enak. Agree ya? Karena Inco emang biasanya lebih cepat buat trading sih. Karena dia sangat sensitif sama harga nikel. Biasanya gitu. Bener banget Coach Jason. Nah, kembali lagi ke tren IHSG Coach Jason.
Nah, di IHSG di tahun 2008 dan juga 98, biasanya memang bulan Mei itu ada kenaikan sampai minggu pertama bulan Juni. Tetapi Oh. biasanya setelah bulan Juni sampai bulan Oktober, biasanya dia akan cenderung sideways, bahkan cenderung bearish. Bagaimana Ya, pendapat Jason? Apakah ini akan terulang lagi siklus ini ke IHSG? Apakah malah sesuai dengan prediksi Coach Jason akan naik? Kira-kira bagaimana melihat eh, perkembangan saat ini? jadi gini, jadi menurut gue prinsip kita kalau lagi investasi di masa crash, kita nggak boleh terlalu optimis, kita nggak boleh terlalu pesimis. Jadi kita mesti di tengah-tengah, ya kan? Nah sekarang memang asumsi gue adalah ini marketnya masih terus naik sampai akhir bulan Juni. Ya, cuman ya kita as simple aja kita pasang trailing stop atau stop loss. Kalau ternyata nyentuh stop loss, ya udah kita mesti fair. Ya berarti tandanya marketnya ada potensi jatuh, dan toh kita juga punya barang bawah kan bro, kita udah beli dari 3 minggu lalu, ya kita nggak jaga pakai clearing stop, kita nggak usah berusaha mengebak market kemana, kan kita ikutin aja flow-nya, gang pasang clearing stop. Jadi menurut gua itu strategi yang lebih tepat, karena kalau kita coba ngebak market, ini sekali kita salah ngebak, itu ruginya tuh banyak loh, karena bisa sehari naiknya 10%. Jadi daripada kita ngebak-ngebak, kalau emang kita punya barang bawah, lebih baik kita jaga pakai clearing stop. Gue lebih ke sana sih, daripada kita berusaha ngebak. Karena sekarang kalau kita berusaha ngebak, akan kesulitan buat ngebak. Berita jelek bisa naik, berita bagus bisa turun. Karena yang namanya crash itu terkadang berita yang ada di lapangan hari ini bisa bertolak belakang sama logika pasang dalam bentuk harga. Berita jelek banget. Kayak contoh ada berita penjualan mobil nasional minus 90%, ya kan? Bulan lalu ternyata malah saham Astra-nya naik, bahkan sudah sampai mau ke 5.000. Jadi menurut gua sekarang saatnya Yes. kita beli saham-saham yang kita rasa valuasinya murah. Kapan valuasi termurahnya nggak ada yang tahu, kapan valuasi paling murah. Kita cuma tahu murah atau mahal. Kan ada banyak banget saham kemarin yang valuasinya udah di level 10 tahun sampai 15 tahun terendah, ya itu menurut gue udah sangat masuk akal buat investor masuk. Apakah bisa jatuh lagi? Mungkin, tapi belum tentu juga kan jatuh lagi. Jadi lebih baik kita punya posisi dulu, tapi kita jangan pakai semua cash. Kalau ternyata memang jatuh lagi, kita masih bisa ambil. Jadi kita jangan berusaha ngebak market kalau dalam kondisi bottom. As long itu murah ya, benar-benar murah dalam kacamata 10 tahun terakhir, ya why not kita nggak coba selama fundamentalnya bagus gitu. Oke, jadi intinya kita tetap harus mengutilize duit kita semaksimal mungkin, tapi tetap harus Ya, ada money management ya, Coach Jason ya. Jadi betul. kita misalnya harus disiplin melakukan stop loss, jangan masukkan semua dulu, sampai nanti kita melihat kondisi market ini cenderung lebih stabil. Nah, Coach Jason, saat ini kan kita kan udah IHSG udah tembus, udah hampir kena resisten 5.000 nih Coach Jason. Ya. Dan ini susah banget ditembus. Nah, kira-kira untuk minggu depan, rekomendasi buat teman-teman yang belum masuk, kira-kira sektor apa yang akan menguntungkan di saat kondisi market telah dekat dengan resisten 5.000 ini? Iya, sebenarnya kalau jujur ya, ini kalau untuk trading sih memang udah mulai terbatas pilihannya. Karena sudah naik banyak bro. Cuman kalau gue lihat, kalau kita mau bermain aman dan harganya masih masuk akal, ICBP. Gue bilang ICBP kok harganya belum naik lagi karena ada kasus corporate action, jadi dia sempat tertahan dan lagging. Konstruksi juga sebenarnya masih, menurut gue masih bisa naik, karena dia udah jatuh dari level 2.400-an, 2.500, dan bahkan itu masih di bawah PBV1. Sebenarnya juga banking masih bisa naik sih. Sebenarnya itu semuanya, karena flow-nya memang masih deras. Tapi kalau buat gua sih, kita play safe aja. Kalau kita mau play safe, kita jangan buy on breakout. Untuk sementara ini kita benar-benar buy on weakness. Yang menurut gua masih di level weakness sih, sekarang so far baru saham-saham consumer nih. Karena kan kalau teman-teman lihat grafiknya lagi, yang grafik warna hijau itu kan mulai tertahan, habis itu banking mulai ngejar kan. Makanya sekarang yang tanda kutip harganya murah tuh kayak Telkom, ICBP sama Unilever. Justru sekarang sektor defensifnya lagi murah karena orang lagi mikirnya ekonomi mau buka, makanya pada hajarnya saham-saham siklikal. Nah justru kita kan terbalik dengan pasar. Kalau kita mau cari saham murah, sekarang saatnya ngumpulin Telkom dan Unilever. Nanti kalau misalnya mulai muncul berita-berita second wave ekonomi jelek, ya pasti orang tinggal lagi ke yang defensif kayak ICBP, Unilever, dan Telkom. Justru sekarang saatnya kalau kita belum punya barang ya, kalau kita belum punya barang, kita belinya defensif dulu aja. ICBP, Unilever, sama Telkom itu harganya masih murah. Tapi kalau kita sudah punya barang bawah ya hold aja, karena saham-saham siklikalnya masih punya potensi naik. Tapi kalau baru ngejar sekarang, ya kalau kita pakai kacamata trading risk and reward, kan udah nggak menarik risk and reward-nya, karena udah naik banyak banget kan gitu. Yes, jadi kita untuk teman-teman yang belum buka
rekening atau belum masuk ke pasar saham, pilihannya ada 3 ya kok ya. Tadi ada ICBP, Telkom, dan Unilever ya kok ya. Unilever. Iya. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum buka rekening, teman-teman bisa buka di e-form.sukorsekuritas.com yang saya pin ini. Jadi teman-teman akan buka rekeningnya kurang lebih 2 hari ketiga, dan hari ketiga teman-teman akan mendapatkan user ID, PIN, dan password. Di mana teman-teman nanti bisa langsung trading dengan Sukor Sekuritas, dan nantinya kami juga akan ada grup Telegram di mana kita akan memberikan rekomendasi saham, dan tentunya juga Coach Jason juga ada komunitas investor muda. Jika Ya, teman-teman betul. benar ingin bergabung dengan komunitas investor muda, ingin ketemu Coach Jason sering-sering, dan berkumpul dengan komunitas anak-anak muda yang haus akan investasi, teman-teman nanti bisa DM investor muda. Nah, DM investor muda, daftar aja. Saya mau daftar jadi member investor muda. Gimana caranya? Nah, nanti Iya. akan dibantu oleh Bro Jason dan juga Bro Robert ya, berkaitan Iya. tentang pendaftaran. Jadi teman-teman jangan lupa daftar Sukor Sekuritas dan juga daftar investor muda. Nah, kembali lagi Coach Jason. Saat ini dolar udah sangat melemah, rupiah sangat menguat. Karena seperti Coach Jason katakan tadi, inflow ke bond, ke saham lumayan deras lah, terutama ke Deras. pasar obligasi ya Jason ya. Iya. Nah, kira-kira nih, apakah inflow ini masih akan terus berlanjut ataukah sudah jenuh? Apakah inflow yang masuk deras ini juga dikarenakan karena adanya stimulus di regional, ataukah juga ada impact dari MSCI rebalancing, Coach Jason? Impactnya Oke. MSCI rebalancing seperti apa? Oke, jawabannya gini bro, jawabannya simple, cek toko sebelah. Jadi gini, kita kan Indonesia-nya adalah negara ASEAN, ya kan. Jadi kalau kita mau lihat apakah Indonesia masih punya upside naik atau enggak, kita lihat negara tetangga kita kayak Singapura, Malaysia, terutama Malaysia lah, karena Singapura mungkin tergolong negara maju, kita masih semi negara maju. Jadi mungkin yang lebih tepat di compare sama kita tuh Filipina sama Malaysia sama Thailand. Nah kalau misalnya teman-teman lihat performa saham bursa Filipina, bursa Thailand, bursa ya Filipina dan Malaysia terutama, Filipina, Malaysia dan Thailand 3 ini, itu rata-rata mereka sudah tinggal minus 6% year to date. Sedangkan Indonesia kan masih di atas 10%. Makanya padahal kalau teman-teman mikir ya, seharusnya tuh Indonesia punya daya tahan ekonomi lebih kuat. Karena kalau teman-teman pakai logik simple aja, siapa sih negara yang bisa bertahan di tengah COVID? Menurut gue, mereka harus punya 3 syarat. Pertama, areanya besar, berarti kayak USA, India, China, dan Indonesia. Terus kedua, punya sumber daya alam. Indonesia punya, USA punya, China punya, India punya. Dan ketiga, konsumsi domestiknya kuat. Ya Indonesia kuat, India kuat, China kuat, USA kuat. Dan kita kan sebenarnya tergolong lebih kuat daripada yang lain. Tapi bursa kita masih lagging dibandingkan bursa Malaysia sama Thailand. Makanya kalau kenapa asing juga masuk, salah satunya mereka lihat upside-nya IHSG masih jauh. Karena ya Malaysia saja udah naik lebih banyak daripada kita. Padahal menurut gua ya kita salah satu yang masih plus loh pertumbuhan ekonominya. Memang melambat dari 5% ke 2,9%. Tapi kita plus loh, sedangkan yang lain minus. Ya kan? Agree banget. Kita lebih bagus. Oke, jadi seperti data yang Coach Jason sampaikan ya, IHSG dari year to date ini masih minusnya lebih dari 20%. Sedangkan Malaysia minusnya udah kurang dari 10%. Jadi kita bisa lihat bagaimana negara berkembang seperti Malaysia aja udah mulai rally, sedangkan Indonesia malah ketinggalan. Sehingga itu yang menyebabkan Coach Jason sangat optimis terhadap pasar modal di Indonesia. Tetapi teman-teman harus hati-hati seperti sampaikan Coach Jason tadi. Money management is very important di saat ini, dan jangan takut ambil peluang, terutama untuk saham-saham yang belum banyak gerak. Tadi ada Unilever, ICBP, dan Telkom untuk sektor-sektor yang defensif. Nah, kali ini kita juga akan membuka pertanyaan buat teman-teman yang ingin tanya langsung ke Coach Jason mengenai prospek IHSG di masa yang akan datang atau di minggu depan, dan juga tentunya sentimen-sentimen apa yang akan mempengaruhi IHSG itu sendiri. Nah, sebelum ada pertanyaan nih, ini belum ada pertanyaan soalnya. Saya akan lanjut lagi. Cecer, Bro Jason. Nah, Bro Jason, saat ini mungkin udah banyak orang yang mulai takut sama blue chip. Mereka pengen ada second opinion berkaitan tentang saham-saham second liner. Nah, buat para pecinta saham-saham second liner, kira-kira ada nggak rekomendasi dari Coach Jason? Misalnya hoki atau apa yang menurut Coach Jason secara valuation masih oke dan naiknya belum terlalu banyak. Silakan Coach Jason.
Oke, pertama saham small cap kesukaan gue hoki, itu juga hoki salah satu yang bagus karena dia kan jualannya beras, consumer goods yang harganya belum terlampau naik banyak dibandingkan Unilever dan Mayora. Jadi hoki menurut gue masih punya potensi yang bagus. Kedua, mungkin sahamnya agak jarang dibahas, tapi gue cukup yakin diunggulkan di tengah pandemi. Salah satunya adalah CCSI. Ya, CCSI itu adalah saham small cap. Dia itu adalah saham yang jualannya fiber optic. Ya kan, jadi fiber optic. Dan kalau teman-teman lihat, di tengah WFA itu banyak orang yang mulai buka 4G, buka 5G nanti ke depannya. Nanti fiber optic itu kebutuhannya sangat besar sekali, terutama bagi perusahaan-perusahaan telco. Jadi kalau teman-teman mau kepoin nih LK-nya CCSI, teman-teman boleh cek. CCSI itu salah satu pemimpin pasar di jualan fiber optic. PE-nya juga masih murah, di bawah 8 kali. Net profit-nya juga masih bagus, dan mereka juga isunya, bukan isunya sih, mereka akan melakukan RUPS tanggal 18 Juni ini, kalau nggak salah. Pokoknya kalau nggak 13, 18 Juni, sudah ada beritanya di MTI dan lain-lain. Nah itu kalau teman-teman baca prospektusnya ya, mungkin nggak banyak orang baca, gue termasuk yang baca prospektusnya, di sana tertulis bahwa kalau CCSI itu untung di tahun pertamanya, di tahun pertama setelah IPO-nya, mereka akan bagi dividen sebesar 20% kira-kira. Nah ini mungkin orang nggak banyak notice, makanya harganya tuh tertahan di 250, tapi banyak yang ngumpulin. Menurut gue nanti bakal ada yang lihat apakah RUPS akan bagi dividen atau enggak. Kalau sampai bagi sih menurut gue efeknya bagus sih, karena CCSI masih harganya murah menurut gue. Gitu. Oke, jadi teman-teman buat yang udah ketakutan ambil big caps karena udah ketinggian, ada pilihan yaitu hoki dan juga CCSI. Hoki karena beras ya, kebutuhan pokok, kita kapanpun kita butuh makan beras. Dan sampai kapanpun kita butuh ada kebutuhan CCSI tadi, Kepling. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Coach Jason. Ini pertanyaan bagus dari teman-teman. Nah, gini, nanti Q2 result kurang lebih di sekitar akhir Juli atau awal Agustus, kan biasa, Coach Jason? Iya, betul. Kita perkirakan, banyak analis atau konsensus memperkirakan bahwa di Q2 ini result dari emiten-emiten akan tidak baik. Kenapa? Karena adanya PSBB, kemudian impact COVID yang mengakibatkan banyak bisnis tidak bergerak dengan baik. Kira-kira menurut Coach Jason, apakah Q2 nanti impact-nya akan sangat signifikan setelah riset keluar terhadap harga IHSG dan harga emiten-emiten yang ada di IHSG, Coach Jason? Ya kalau Q2 sih pasti, ya sebagian besar orang juga pasti cukup yakin sih bahwa performanya akan melambat. Kenapa? Karena kan sebenarnya kita kan baru benar-benar PSBB kan di bulan April Mei ya. Ya kan makanya Q1 itu belum tercermin sebenarnya efek COVID. Kita baru sebenarnya harusnya tercermin efek COVID itu di Q2 ya, di kuartal 2 ini. Nah, cuman pertanyaannya sama kayak Amerika. Apakah jeleknya akan sejelek yang kita kira? Ya kan? Kita kan estimasi kan akan jelek banget, ya kan? Bisa, tapi bisa aja kan ternyata pas lagi keluar estimasinya nggak sampai sejelek yang kita kira. Terutama buat saham-saham banking ya. Maksudnya gini, secara laporan keuangan, banking itu sudah dikasih banyak stimulus oleh OJK, kalau teman-teman tahu kan. Maksudnya stimulusnya adalah mereka harusnya akan melaporkan NPL dengan level yang nggak separah yang kita bayangkan. Karena di OJK itu kalau ada pinjaman yang berpotensi gagal bayar, dan direstrukturisasi karena masalah COVID, itu dianggap lancar. Kalau dulu kan nggak bisa. Habis di resto kan nggak bisa langsung ke level 1 atau di level lancar. Nah, kalau di OJK bisa. Bisa. Sekarang udah di restart, langsung jadi level lancar. Jadi menurut gue ada potensi NPL-nya nggak akan sejelek yang kita bayangkan. Dan bahkan yang gue suka dari Q gue sekarang adalah semua direksi emiten rata-rata kayak Bank BUMN, itu mereka udah kasih tahu pahit-pahitnya dulu dari jauh-jauh hari. Ini Q gue akan jelek banget. Ini Q gue akan jelek banget. Sudah dikasih tahu duluan. Direksi Astra, direksi BCA, direksi BNI, direksi BNI juga kasih tahu potensinya akan separahnya paling parah sekian. Jadi dikasih tahu pahitnya dulu. Jadi sehingga kita udah bisa hitung-hitung worst case skenario-nya gitu kan. Jadi nanti kalaupun keluar beritanya, kita sudah nggak kaget karena emang sudah dikasih tahu dari 2 bulan lalu bahwa akan jelek. Ya kan? Jadi ini malah bagus buat gua. Kalau sudah dibocorin duluan sama si direksinya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari teman kita nih, Kevin Hendrawan. Coach Jason, gimana BRI Pak Jason? Kasih analisa dong. Oke, jadi gini, BRI itu kan memang waktu itu orang kaku karena dia paling banyak sektornya UMKM, ya kan. Tapi kalau teman-teman lihat, BRI itu UMKM itu 70% dari UMKM yang dikasih pinjaman oleh BRI itu jualnya itu rata-rata koko kelontong atau kebutuhan sehari-hari atau warteg yang tangga kutip
bisnisnya lumayan aman di tengah COVID. Omset pasti melemah, cuman kan ya warteg masih ada yang makan, ya kan. Jualan kayak sembako, Pepsogen, dan lain-lainnya pasti kan masih ada yang beli, warung-warung masih jalan. Nah itu sebenarnya 70%-nya itu ke sana, yang BRI masuk, 30% lainnya masuk ke sektor pertanian. Dan kalau teman-teman lihat dari paket stimulus terbaru dari Ibu Sri Mulyani, itu Ibu Sri Mulyani itu ada mengeluarkan paket stimulus buat namanya KUR, kredit usaha rakyat. Tanda kutip, itu adalah stimulus bunga. Jadi kan orang pada mikir gini, waduh, Bank BRI mati dong, 6 bulan disuruh cuki bunga, terus gak ada penghasilan. Padahal salah, 6 bulan selama cuki bunga tersebut, terutama bunga tur, bunganya dibayarkan oleh pemerintah. Ya kan, mereka kasih cuki bunga ke nasabah, selama cuki bunga itu yang bayarin pemerintah. Jadi sebenarnya BRI-nya nggak sampai hilang pendapatan sampai nol, karena pemerintah yang tanggung. Gitu. Pemerintah yang bayarin bunganya ke BRI, nah ini yang mungkin orang nggak lihat. Gitu. Dan menurut gua UMKM justru harusnya akan lebih kuat daya tahannya dibandingkan yang lain, karena emang UMKM itu disokong besar-besaran sama pemerintah sekarang. Ini kan fokusnya kan di UMKM kan pemerintah ini. Gitu. Oke, Coach Jason. Jadi BRI itu good to collect, terutama untuk jangka panjang ya Coach Jason ya. Iya. Karena BRI, BCA itu seperti saya sampaikan di webinar-webinar saya maupun di IG Live saya, secara jangka panjang BRI BCA itu konsisten naik terus. Tetapi seperti dikatakan Coach Jason tadi, jika kita mau masuk bertahap, karena kita masih belum tahu apakah ada sentimen apa di depan nanti yang menyebabkan pergerakan harga tersebut. Jadi cash is still the king ya Coach Jason ya. Iya, dan juga gini sih bro, dan gue juga suka melihat ada psikologi yang salah di investor retail kita. Biasanya tuh kita baru semangat beli kalau lihat saham udah hijau-hijau banyak bro. Ya kan kayak sekarang nih udah hijau banyak kita baru semangat beli. Padahal harusnya kebalik. Harusnya kan saya semangat jualan loh, bukan semangat beli sebenarnya. Ya kan? Harusnya kemarin pas merah-merah kemarin kan semangat beli. Justru menurut gua kalau emang sudah hijau-hijau gini kita pastikan kita ini benar-benar ke bawah euforia mau ngejar yang udah naik banyak. Atau kita benar-benar yakin bagus ya kan. Menurut gua sih yang namanya saham itu kita selalu beli pas lagi merah, bukan pas hijau. Itu prinsip yang selalu gua pegang. Justru kalau udah hijau-hijau banyak ini, kita harusnya mulai ngerem pembelian. Ya kan. Risk-rewardnya udah nggak menarik ya Coach Jason ya? Udah menarik. Kedua kita rem pembelian atau kita cari saham yang memang belum gerak dan masih lagging. Lebih ke situ sih. Tapi jangan ngejar yang sudah naik banyak kita benar-benar. Kecuali ada koreksi di banking, ya kan, ya, dan koreksi itu wajar karena kalau nggak ada koreksi dia nggak mungkin naik lebih jauh lagi. Itu kan memang sebuah siklus yang pasti kejadian di semua saham, nggak cuma BRI, ya kan. Nah justru kita belinya nanti pas koreksi, jangan sekarang pas lagi naik-naiknya kita kejar segila-gilanya. Nah itu resikonya memang besar. Itu salah. Menurut gue logikanya salah. Masa kita risk-rewardnya terlalu tinggi ya Coach Jason ya? Sama kayak kita masuk ke mall lah bro, kita kan nggak mungkin cari yang barangnya paling mahal, kita pasti kan cari yang barangnya paling diskon, ya kan. Tapi kalau di saham orang suka kebalik, yang naiknya paling banyak malah orang paling suka, gitu kan. Kebalik sama kita shopping di mall, harusnya kan logikanya sama seperti shopping di mall. Agree banget. Gitu. Jadi kita udah melihat kayak hoki tadi belum gitu naik banyak ya, hari ini juga kita rekomendasikan support untuk ambil hoki, dan kemudian untuk sektor yang akan terimpact dengan bukannya PSBB ini, RALS atau Ramayana kita juga rekomendasikan hari ini dan udah lumayan profit. Tapi aku pengen tanya Coach Jason nih. Bentar lagi kan PSBB dibuka. Banyak bisnis mulai dibuka lagi, departemen store dibuka dan sebagainya. Nah, impact terhadap sektor retail bagaimana menurut Coach Jason? Karena saya udah melihat si MAPI itu udah membentuk higher high, higher low, di mana dia udah mulai masuk ke uptrend. Ini kita lihat. MAPI udah mulai uptrend. Sedangkan sektor yang sejenis, yaitu RALS, masih di situ-situ aja. Kira-kira apakah mungkin si RALS ini nanti akan menjadi laggingnya si MAPI seperti JPFA laggingnya Cepin waktu itu, di mana teman-teman tentunya yang member Sukoso kita sudah banyak cuan dari JPFA. Gimana? Oke, jadi gini ya, sebelum gue menjawab masalah RALS atau yang lain, jadi sebenarnya kalau di saat crash itu kita hanya punya dua strategi besar. Pertama, kita beli saham yang kita yakin nggak terdampak kayak consumer goods, tapi jangan anggap valuasinya murah, karena ya pasti valuasinya mahal, karena yang nggak terdampak. Atau kedua, kita cari saham yang benar-benar terdampak, kayak misalnya airline, retail, itu kan pasti harganya kan jatuh gila-gilaan, kayak Bluebird misalnya, itu gak jatuh, harga sahamnya itu hampir 80% dari IPO, karena ya memang benar-benar terdampak, ya kan. Nah, cuma kita cari dari yang terdampak paling besarnya, kayak misalnya retail, atau taksi, atau misalnya pesawat yang jelas-jelas kita yakin pasti terdampak, kita cari siapa yang punya nafas atau gaya tahan ekonomi yang paling kuat.
Ya kan, atau kita bilangnya yang balance sheet-nya paling kuat. Karena siapa yang bertahan paling lama, justru akhirnya dia yang bisa recovery-nya paling cepat. Nah, kalau kita lihat dari semua retail ya, menurut gua tuh yang salah satu yang paling kuat, yang tadi Bro Benar sebutkan, namanya Ramayana. Teman-teman bisa lihat, posisi cash-nya Ramayana di kuartal 1 ini tuh sekitar di atas 2 triliun lah. 2, sekian triliun kalau gue ingat nggak salah ya. Tapi jumlah semua utangnya, bahkan semua liabilitasnya itu cuma 1,6 triliun. Alias cash dia lebih besar daripada semua total utang. Tanda kutip kalau dia nggak ngapa-ngapain pun selama 1 tahun, mereka masih punya cash buat bayar semua utangnya. Jadi buat gua, Ramayana mungkin aja kan pulihnya mungkin 2021 full recovery. Tapi gue yakin dia bisa bertahan kalau lihat dari balance sheet-nya. Justru saham-saham kayak gini yang kita cari buat investor. Karena apalagi pas dia benar-benar recovery, kita nggak harapin cuan 20%, mungkin cuannya bisa 100%. Kalau nantinya kembali ke full recovery tahun depan gitu. Jadi gue melihat sih sektor retail beberapa nama kayak Ramayana sih layak buat dikumpulkan karena memang daya tahannya kuat gitu. Oke, Coach Jason. Nah, kita kan ada sentimen, berbagai macam sentimen nih, Coach Jason. Mulai dari unemployment rate US tadi ya, Coach Jason katakan bahwa unemployment rate di US itu udah malah nambah jumlah orang yang dapat kerjaan. Iya, betul. Kemudian di Indonesia ada sentimen positif, kita PSBB mulai dibuka, mulai hidup new normal. Kehidupan akan diharapkan seperti normal. Nah, kira-kira sentimen apa selain dua itu yang menjadi stimulus untuk IHSG ke arah positif? Yang positif dulu nih, Coach Jason. Yang positifnya menurut gue, nanti gue sih cukup optimis ya bahwa nanti kuartal 2 nanti akan banyak laporan keuangan yang keluar ternyata tidak sejelek yang kita bayangkan. Nah itu yang menurut gue sangat possible skenario-nya kejadian. Kita mikirnya ini kuartal 2 akan jelek banget, ternyata memang jelek, tapi jeleknya nggak separah yang kita bayangkan. Jeleknya ternyata jelek yang kita bisa terima. Itu gak akhirnya itu yang melanjutkan kenaikannya. Oke, kalau sentimen negatifnya apa, Coach Jason? Yang kira-kira akan bisa menyeruak di beberapa minggu ke depan yang perlu kita antisipasi sebagai investor. Ya udah pasti second wave sih bro. Second wave itu pasti akan jadi sentimen yang cukup besar kalau memang second wave-nya serempak terjadi di semua negara lagi dan second wave-nya itu lebih besar daripada first wave ya kan. Kan masalahnya kan gini sekarang. Semua orang cukup yakin bahwa second wave itu hampir pasti kejadian. Cuma kan pertanyaannya belum ada yang bisa jawab. Second wave-nya akan lebih besar daripada first wave, lebih kecil atau sama? Kalau jawabannya lebih kecil, kita kan udah bisa bayangkan nih separah-parahnya kayak sekarang, ya kan? Yang bahaya kalau nanti second wave lebih besar daripada first wave gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Masalah second wave ini sih, menurut gue ini juga harus kita pertimbangkan. Oke, jadi sentimen negatif yang perlu kita perhatikan adalah second wave. Nah, gini Coach Jason. Ini sekarang kita pertanyaannya agak lebih nyantai dikit. Karena di sini kan pasti banyak followers, teman-teman investor muda maupun teman-teman sekuritas yang masih pemula atau bahkan belum investasi saham. Nah, mungkin Coach Jason bisa ceritain nggak pengalaman Coach Jason itu gimana bisa jadi investor, jatuh cinta dengan dunia pasar modal, hingga menjadi investor sukses dan mendirikan investor muda. Tentunya teman-teman ini pada penasaran kenapa sih Coach Jason ini bisa punya komunitas yang luar biasa besar dan menggerakkan market di Indonesia. Silahkan. Jadi waktu itu gua itu pertama kali kenal saham karena paman gua, berarti kan kakaknya dari ayah gua itu kerjaannya paling aneh. Om gua dan tante gue yang lain tuh kerjaannya ya pengusaha, ya kan ada yang profesional. Kan kerjaannya jelas ya, sibuk gitu ya. Pengusaha kan pasti banyak kerjaan, tapi paman gue yang satu ini aneh, nggak punya karyawan, ya kan masuknya santai, nggak ada jam kerja. Ternyata kerjaan dia tuh dari dulu cuma satu, full time trader di pasar modal Amerika. Ini yang membuat gue dari kecil, ini om kayaknya enak banget hidupnya ya, kerjanya cuma hidupan layar, tapi bisa beli rumah, ya kan, terus tanda kutip bisa hidupin istri dan anaknya. Dan akhirnya gue tahu, dan gue nanya ke bokap gue, emang dia kerja apa sih si om ini misalnya. Oh ternyata si om itu kerjanya full time investor di pasar modal Amerika. Dan waktu itu gue mulai tertarik sama ekonomi. Waktu itu kan SMA waktu itu ikut Olimpiade Series Nasional Ekonomi, dan waktu itu gue sampai juara di sana. Dan akhirnya gue kenal teman-teman yang lain yang sukanya ekonomi, dan di situ baru tahu bahwa ada satu lembaga namanya pasar modal. Dan waktu itu gue lihat om gue juga kayaknya suka banget sama pasar modal. Di sana gue mulai tertarik sih. Jadi di kuliah gue bener-bener galamin pasar modal dan saham. Cuman pas gue terjun ke lapangan 2014, pas gue baru lulus dari kuliah,
waktu itu sempat ambil CFA level 1 ya kan, terus gue masuk ke pasar saham secara real ya, gue jadi investor ya. Gue merasa kok banyak hal-hal yang gue pelajari di teori nggak berlaku bro di pasar modal, malahan gue rugi besar. Nah makanya misalnya gue kayak belajar analisa teknikal lah, belajar money flow dan lain-lain. Akhirnya gue tahu oh ternyata yang gue pelajari teori ini nggak sepenuhnya bisa dilakukan di lapangan. Kita harus menambahkan ilmu-ilmu lain. Dan akhirnya gue sama temen gue itu William, kita belajar bareng, dan akhirnya kita bikin komunitas investor muda. Waktu itu simpelnya cuma gara-gara gue kagum sama om gue yang kerjanya di Bursa Efek Amerika. Itu aja awal mulanya. Oh iya, jadi awalnya emang rugi besar, terus dari rugi itu Coach Jason bukan malah menyerah ya, tapi malah belajar, menambah ilmu. Karena gue penasaran bro, karena gue tuh rugi itu gue rugi karena gue bener-bener ngikutin apa yang gue pelajarin di kampus. Ternyata apa yang gue pelajarin di kampus belum tentu berlaku di pasar modal secara real. Kayak misalnya kan teorinya kalau ini bagus, sahamnya bagus, tapi ternyata bisa kebalik-balik gue di pasar modal. Ternyata pasar modal itu nggak bicara soal teori. Karena kalau bener-bener teori yang kalian belajar di kampus itu bener, harus yang paling kaya di dunia itu bukan Warren Buffett, tapi profesor keuangan. Wajar dong, karena mereka tahu teorinya, tinggal aplikasikan teori, beli aja sesuai teori. Tapi ternyata apa yang gue belajar di kampus itu nggak 100% seperti yang terjadi di lapangan. Sehingga kita mesti punya ilmu-ilmu lapangan. Nah itu yang gue coba cari di investor juga. Ilmu-ilmu akademis kita bisa cari di buku, di Google, di YouTube. Tapi ilmu akademis belum tentu sama dengan ilmu lapangan di market, ya kan? Oke. Gitu. Contoh paling umum ya, contoh paling umum kayak misalnya kalau misalnya lu tanya-tanya orang yang suka belajar valuasi, coba tanya Unilever sama BCA mahal nggak? Pasti mereka akan bilang oh mahal Unilever, tapi Unilever dan BCA tiap tahun selalu naik, ya kan? Walaupun orang bilang selalu mahal, nggak pernah loh Unilever sama BCA tuh tanda kutip discount value atau sampai di bawah PB aku nggak pernah, ya kan? Tapi dia selalu naik tiap tahun. Yang dibilang paling mahal malah naiknya paling banyak. Nah itu kan ada ilmu-ilmu lapangannya yang kita mesti tahu selain dari ngomongin valuasi dari kacamata akademis gitu. Oke. Nah, kemudian Coach Jason. Ya. Pertanyaan lagi nih. Ini kan di sini kan banyak investor yang masih pemula banget nih. Masih penasaran gimana kita bisa sukses di pasar modal. Kira-kira ada tips and triknya nggak menurut Coach Jason, apa yang menjadi kunci sukses supaya kita ini bisa sukses di pasar modal? Tadi kan kita udah ngomongin teori semua, metode-metode semua, kita udah belajar. Tapi selain metode, selain teori, apa yang perlu kita miliki sebagai seorang investor supaya menjadi investor yang sukses? Oke, pertama yang selalu gue pegang buat jadi investor, kita harus selalu kontrarian bro. Opini kita harus berbeda dengan mayoritas. Kalau opini kita sama dengan media dan mayoritas, tentunya untung kita nggak mungkin maksimal. Justru pas lagi semua orang optimis dan agresif, kita harusnya tuh malah pesimis, ya kan? Dan harusnya kemarin pas lagi semua orang pesimis di bulan Maret April, kita harusnya malahan positif. Jadi kita harus terbalik dengan konsensus. Jadi itu yang gue pegang sih. Jadi gue selalu bertanya sama pemilihan investasi gue, apakah opini gue ini opini konsensus atau opini yang benar-benar minoritas? Karena yang namanya pemenang itu kan minoritas bro. Kita harus selalu jadi minoritas gitu. Itu yang gue pegang sih. Jadi kita harus berani berbeda ya Coach Jason ya dalam segala hal. Oke. Nah, kembali lagi nih ke pertanyaan yang serius nih. Nah, investor-investor pemula ini kan udah mulai udah harus punya berani berbeda, punya mindset yang kuat dalam melakukan investasi. Nah, menurut Coach Jason nih, sebaiknya saat ini strategi yang kita pakai di investasi pasar modal, kita untuk saat ini kita bagusnya buy and hold lama atau trading, swing trading atau scalping yang menurut Coach Jason saat ini efektif yang harus kita pelajari nih Coach Jason? Oke, kalau misalnya sekarang ya, kalau misalnya sekarang sih, kalau gak lihat kekuatan pasar sekarang sih harusnya kita udah mulai berpindah dari trading ke buy and hold. Tapi kita tetap selalu pasang trailing stop loss itu bro, yang analisa teknikal. Karena bisa aja tiba-tiba ada berita jelek dan kita tetap harus punya cut loss sih menurut gue. Karena kan kita sayang nih, kita udah beli dari bulan Maret, kita udah ngumpulin cuan banyak, tiba-tiba kalau kita nggak pasang cut loss, itu bisa semua cuannya kan hilang, ya kan? Jadi menurut gue, kita sekarang boleh mulai berubah ke buy and hold, karena gue lihat pasarnya udah mulai kuat, tetapi tetap ada stop loss, yang memang kita bikin secara analisa teknikal. Itu yang gue pegang sekarang. Berarti kita lebih pakai cara trend following ya, kalau trennya udah patah, betul. Kita bisa trading stop. Jadi kita tetap dapat cuannya ya kok ya, walaupun misalnya antara ada sentimen negatif,
terus tiba-tiba turun, kita tetap dapat cuannya yang telah kita kumpulin dari Maret April gitu ya Coach Jason ya. Betul, betul. Oke, oke. Nah, ini kita mulai ada pertanyaan nih 15 menit terakhir. Pertanyaan dari Hendy CC. Komentar tentang resesi yang terjadi di Australia bagaimana ya? Apakah akan impact cukup berasa ke IHSG kita? Terima kasih Hendy untuk pertanyaannya. Oke, kalau ngomongin resesi itu kan adalah resesi adalah kejadian di mana pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu negatif, ya kan, 2 kuartal berturut-turut, ya kan. Kalau ke Indonesia kemarin dari 5% ke 2% itu belum negatif, itu kan masih plus, ya kan. Jadi Australia mungkin resesi, tapi kalau kita lihat konteks Indonesia, buat gua sih ada kecil kemungkinannya dengan stimulus yang ada untuk Indonesia sampai ke resesi. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di data ekonomi kita, 55% tuh pertumbuhan ekonomi kita itu dari konsumsi domestik, teman-teman. Ya kan, konsumsi domestik. Jadi agak kecil kemungkinannya konsumsi domestik kita benar-benar turun drastis sampai dari stimulus. Jadi paling banter ya kayak Ibu Sri Mulyani punya skenario, kita 0% economic growth. Tapi kan 0% belum resesi loh, teman-teman. Resesi itu kalau kita minus 1% di kuartal 1, minus 2% di kuartal 2, itu baru resesi. Tapi kalau kita melambat dari 5 ke 2, terus melambat dari 2 ke 1, itu belum resesi, karena masih plus pertumbuhannya. Jadi gue lihat sih, kalau sampai resesi kayaknya agak susah buat Indonesia. Kalau tumbuhnya hanya 1%, 2%, mungkin gitu. Tapi itu bukan resesi. Gitu. Itu melambat saja. Nah, kembali lagi Coach Jason. Tadi Coach Jason bilang Dow Food tadi dibuka positif ya, dan kita bisa lihat Dow Jones nih. Dow Jones hari ini lumayan gila nih. Berapa? Dia Gua nggak lihat. Wow, naik udah 2,9%. Wow. Wow. Ini berarti Senin kemungkinan akan ada market rally dan kemungkinan besar kita akan tembus resisten kuat di 5.000. Iya. Pendapat Coach Jason gimana terhadap kondisi Dow Jones yang naik 2%,9 atau 760 poin terhadap pasar Indonesia di besok Senin hari? Jadi gini ya, gue lihat 2 minggu terakhir ini pasar obligasi dan rupiah itu jadi indikator. Sebenarnya itu obligasi dan rupiah udah menguat duluan, bro. Bahkan kalau lihat rupiah pagi-pagi, itu kan rupiah udah di kisaran 13.800 ya. Betul ya, tadi kan rupiah hari ini 13.800. Rupiah 13.800 itu sama dengan rupiah di saat level sebelum corona loh, bro. Sebelum corona itu juga sama, 13.800. Indeks itu kan belum kembali ke level sebelum corona. Ya kan, jadi ada potensi kita kembali dulu ke level-level sebelum corona di kisaran 5.000 menurut gua. Sama seperti rupiahnya, ngikutin juga Dow Jones-nya, ceritanya lumayan nyambung sih. Dan juga flow-nya kan belum keluar sampai kemarin sebenarnya. Sampai hari ini kan belum keluar flow-nya. Gitu. Yes. Oke banget nih diskusi hari ini nih. Dapat banyak ilmu lah dari Coach Jason. Nah ini ada yang nanya nih, Portoko Bernard apa aja? Nggak bocorin tuh bro, apa aja? Portoku, aku masuk lagi SCMA. Nantilah kalau itu aku share nanti di grup Telegram Sukor Sekuritas, ada Sukor Trading Channel dan Sukor Trading Club. Aku di situ sharing kadang-kadang portoku kayak apa, sahamnya beli apa, kemudian hari ini trailing stop apa, day trading apa. Aku bakal banyak sharing di situ. Dan sesuai caranya gimana supaya teman-teman bisa dapat update tentang saham-saham yang aku pegang, teman-teman bisa buka e-form.sukorsekuritas.com dan teman-teman nantinya akan dapat rekomendasi saham dari aku tiap harinya dan juga dari Miminnya Sukor Sekuritas. Jadi saya sama Mimin itu saling melengkapi. Kadang saya juga ikut rekomendasi Mimin, kadang saya sendiri, karena ya namanya manusia kita saling mengajarkan satu sama lain ya Coach Jason ya. Saya dan Jason pun juga sering ngobrol bareng tentang saham apa yang bagus segala macam. Kenapa? Karena komunitas itu merupakan salah satu hal yang penting. Jadi selain buka rekening Sukor Sekuritas, melalui Sukor Trading Club, jangan lupa masuk juga investor muda. Investor muda, teman-teman harus DM teman-teman di investor muda. Miminya investor muda jangan lelet ya balasnya ya. Dulu saya pertama kali kenal sama Coach Jason dulu gini. Apa namanya? DM di investor muda dikacangin sebulan. Nah ini nggak boleh nih. Nggak boleh dikacangin nih. Jadi buat teman-teman, DM sekarang juga dapatkan. Bro, nggak usah DM bro. Jadi gini, tanggal 13
jadi kan orang suka nanya gimana Iya, caranya gabung ke komunitas investor muda. Sebenarnya kita yes. kok nggak bisa gabung langsung. Cara kita gabung, lu harus datang ke acara edukasi pertama kita, dan di Heeh. sana kita akan jelaskan. Dan kebetulan tanggal 13 Juni ini, kita akan bikin market outlook dan pelatihan saham online selama 3 jam. Gua Gang William tanggal 13 Juni. Cara daftarnya gampang, tinggal buka investor muda, klik aja link di bio-nya. Itu ada yang paling atas yang kalian bisa klik tanggal 13 Juni. Kalian bisa langsung daftar ke sana. Jadi tinggal klik link yang ada di bio. Gampang ngomong ke admin nih. Jadi teman-teman tinggal buka bio-nya investor muda, ada link di sana, tinggal klik aja linknya. Nah, kalian daftar buat acara tanggal 13 ini. Nah, di Oke, situ itu gua akan jelas, teman-teman, jangan ya, DM. bisa Berarti daftar, daftar. klik di bio-nya Investor Muda, Ada daftar, dan link. teman-teman akan menjadi ikut kelasnya Investor Muda dan akan jadi member Investor Muda. Dan Iya, Investor Muda ini merupakan partner dari Sukol Sekuritas. Jadi rekening sahamnya jangan lupa buka di Sukol Sekuritas. Karena tentunya setuju. kita akan memberikan pelayanan yang luar biasa kepada teman-teman. Aplikasi kita bagus, lengkap, dan benar-benar enak dipakai untuk trading. Nah, seperti ini aplikasinya. Keren kan aplikasinya? Ya, ini seperti biasa lah aplikasi biasa. Ini aku order booknya banyak banget ya. Karena aku lagi mantengin banyak saham. Ini tradingan-tradingan bisa dicek hari ini. Trading apa aja. Nah, ini tradingan saya ini bocoran-bocoran dikit nih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih acaranya Coach Jason tinggal 10 menit. Ada nggak closing statement dari Coach Jason terhadap teman-teman di tempat ini? Sebagai seorang investor pemula maupun investor yang udah lanjut, kira-kira Coach Jason pesan-pesannya apa supaya kita sukses di kala market krisis ini? Ya, gue simpel aja sih. Maksudnya gini, yang namanya krisis itu adalah hal yang sangat amat langka kejadian secara statistik. Ya kan, kayak contoh, krisis itu kan pernah kejadian di 2020 sekarang, 2008, 1998, atau kira-kira 10 tahun sekali. Ya kan, jadi kan secara statistik yang namanya krisis itu bukan kejadian yang berulang-ulang setiap tahun. Ya kan, itu adalah hal yang langka. Jadi menurut gue, waktu paling gampang, bukan waktu paling gampang sih, waktu paling tepat buat belajar saham itu ya pas lagi krisis, karena peluang menang kita lebih besar daripada peluang kalah. Ya kan, justru kalau mau belajar, ya sekarang lah waktunya. Kalau gaya gue kan selalu alasan, wah indeks sudah tinggi, nggak sekarang udah jatuh loh, kok nggak berani masuk, ya kan? Kita dulu kan selalu begitu ya jawabnya, ya udah lah indeks udah tinggi, udah 6.000, tungguin indeks jatuh aja baru masuk. Pas indeks jatuh 4.000, berubah lagi ke jawabannya, tungguin indeks 3.000, dan nggak pernah masuk. Ya. Justru menurut gue ya inilah waktu yang paling cepat buat belajar saham pas lagi crash gitu kan, karena ini secara statistik aja langka banget kejadian gitu menurut gue. Agree banget. Dan emang 2 minggu terakhir ini Sukol-Sekuritas rekomendasinya juga plus semua karena marketnya mendukung. Kalau teman-teman coba nggak trading saat ini, cuannya hilang ya Coach Jason ya. Aku aja Iya, lumayan banget betul. profit seminggu terakhir ini bisa 20%. Lumayan banget kan? Iya, Dari iya. total value-nya, jadi benar-benar happy lah kondisi market seperti Jadi ini masih peluang. yang full cash malah nyesel ini sekarang ya. Bener, aku Makin pakai banyak. limit Jason. Jadi waktu Iya. cerita ya sharing buat teman-teman ya. Kenapa aku suruh kalian masuk Tekim? Karena waktu hari ARB Tekim 3970, aku udah full cash. Semua limit-limit Iya. aku Jason, aku masukin Iya. Tekim. Karena aku tahu dia exit dari MSCI. Dan puji Tuhannya untungnya Selasanya teman-teman juga masuk, kita cuan bareng-bareng dari Tekim. Iya. Mudah-mudahan Jadi kita waktu itu gue juga cerita sih, jadi waktu itu pas lagi bulan Maret yang pasti jatuhnya banyak itu, member gue juga semuanya panik, gue member investor muda pada panik, dan di situ gue bener-bener tiap hari ngomong motivasi, gue jelasin logiknya dan bla bla, akhirnya mereka mulai muncul semangatnya dan mereka berani beli di saat bawah, dan sekarang ya panennya. Kalau mereka kemarin ikutan katuk dan ikutan fear, ikutan impulsive selling, ya mungkin mereka akan nyesel sekarang. Mereka takut dan ternyata harganya udah naik 40% loh dari level bulan Maret semuanya. Gitu. Jadi kita harus berani ya Jason ya, walaupun agak deg-degan kita harus berani, asal resikonya terukur ya sesuai dengan risk profile teman-teman. Seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Coach Jason buat kolaborasinya, dan buat teman-teman semua jangan lupa follow Instagram Sukol Sekuritas, follow Instagram Investor Muda, daftar kelasnya Investor Muda, dan buka rekeningnya Sukol Sekuritas supaya teman-teman bisa dapat teman belajar yang luar biasa, partner belajar di saat krisis ini supaya teman-teman bisa cuan. Nanti kita ikut bareng kelasnya Coach Jason supaya kita tambah cuan, punya mental yang kuat. Jadi tinggal klik linknya ya teman-teman, tinggal ke bio Investor Muda, terus tinggal klik aja linknya di sana, tinggal bisa daftar. Oke, terima kasih banget ya semuanya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Sebelumnya ini masih 7 menit, kita ada pertanyaan, boleh ya?
Kalau mau daftar Boleh. Sekuritas, terus cara menggunakan aplikasi belajarnya bagaimana? Nanti cara belajarnya bisa diajarin sama salesnya, atau misalnya bukanya lewat investor muda, nanti bisa diajarin sama Robert Jufri atau Jason. Terus nanti kita juga ada namanya YouTube channel nih. Ini aku sekarang promonya YouTube-nya Sukor. Jadi Sukor ini kita punya YouTube channel Sukor. Di sini kita banyak video edukasi yang mulai ngajarin teman-teman mulai dari pakai tutorial, gimana cara pakai aplikasi dan lain-lain. Di sini semua ada. Jadi teman-teman juga bisa belajar mandiri. Kemudian cara buka rekening di sini juga ada. Kemudian edukasi-edukasi tentang mindset segala macam itu juga ada di story ya. Kita ada namanya story atau Sukor story, stock story. Di sini teman-teman bisa belajar fundamental, technical, dan juga basic. Nah, udah nggak berlama-lama lagi, kita udah mau berakhir. Thank you banget Coach Jason. See you. Sama-sama. See you kapan-kapan nih, kapan lagi nih Jason, kita ntar bikin live bareng deh. Soalnya ini banyak yang suka Boleh. banget sama Coach Jason. Fansnya Coach Jason banyak banget. Jadi kita kalau collab harus rame juga ya. Gue juga gak nyangka rumahnya rame. Lagi ada 400 orang ya. Tadi sampai 500 Jason, tembus 500. Wow. Rame. Rame banget. Fans bersatu. Thank you banget Coach Jason. See you semuanya. Jangan lupa ikut kelas Investor Muda. Klik di linknya Investor Muda. Bye-bye. Bye-bye.